Langsung aja nih, Pak Riki. Bisa kita mulai berarti ya. Ya, ya, silakan Chat. Oke, baik. Makasih teman-teman semua. Eh, Perkenalkan saya Richard. Saat ini saya bertugas di Balikpapan. Mungkin seperti yang sudah disampaikan, mungkin di sini kan kita hanya sharing ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan jika salah, mungkin teman-teman bisa langsung mengkoreksi karena kan kita sifatnya dua arah harapannya gitu. Jadi saat ini ya saya lulusan teknik mesin. Saya lulusan teknik mesin. S1 saya itu konversi energi. Jadi saya satu angkatan sama Pak Riki waktu itu di teknik mesin USU. UPN itu bukan hal yang baru buat saya karena sebenarnya waktu lulus di waktu lulus SMA kayak saya daftar UPN di Jogja tapi eh, teknik kimia. Nah, waktu itu juga sudah masuk, saya sudah ke Jogja, teman saya juga tes eh, di USU, ya sudah supaya lebih dekat juga. Jadi saya ngambil ke Medan gitu di USU. Oke, baik. Saat ini saya berada di Balikpapan. Mutasi di Balikpapan itu 2020, tamat 2015. Jadi saya mulai kuliah itu 2011, tamat itu di Juli 2015, habis itu ya bekerja. Terakhir perusahaan yang saya tempati itu saat ini di Pertamina Balikpapan. Saya masuk di bimbingan Profesi Sarjana tahun 2017, training 1 tahun, dan diangkat jadi pegawai di 2018. Begitu, kira-kira. Sampai saat ini masih di Pertamina, nggak tahu ke depannya seperti apa. Izin sedikit share sebelum ke materi proyek teknik mesin itu mungkin unik ya. Kita bisa dibilang salah satu teknik yang skopnya paling luas. Kenapa? Karena turunannya sendiri, turunan sub bidangnya sendiri sangat luas. Dan saya di sini coba men-sharingkan konektivitas antara apa yang kita pelajari dan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan bisa menjadi insight buat teman-teman saat nanti sudah memasuki dunia kerja. Ini adalah ladang yang saya kerjakan, teman-teman, eh, di Balikpapan. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak familiar, ya jadi memang kilang ini adalah kilang pengolahan minyak bumi. Kapasitas kurang lebih saat ini di 260.000 barel yang after project yang mudah-mudahan sudah start bertahap dari tahun lalu sampai tahun depan itu menjadi 360.000 barel atau yang menjadi terbesar di Indonesia. Saat ini yang paling besar masih dipegang oleh kilang Cilacap di Jawa Tengah di antara Pantai Selatan itu kapasitas 345.000 MBSD. Jadi total kapasitas kilang Pertamina itu di rentang 1 juta barel produksi ekuivalen crude per hari. Itu adalah kilang kita dengan total konsumsi bahan bakar minyak produk itu di rentang 1,4 sampai 1,7. Jadi memang honestly kita menjadi importir bahan bakar. Kurang lebih demikian, teman-teman, sedikit kami sampaikan untuk bagaimana lingkungan kerja. Mungkin dari foto ini tergambarlah bagaimana uh, Balikpapan atau bagaimana kilang di Balikpapan. Kalau teman-teman belum pernah ke Balikpapan. Ya, tadi yang jadi saya sampaikan ini adalah proyeknya, lokasinya di Balikpapan. Bisa dibilang ya, inilah yang kami hadapin tiap hari dan mudah-mudahan teman-teman kalau memang tertarik juga bisa bergabung di sini. Jadi kapasitas saat ini 260.000 barel akan menjadi 360.000 barel dengan spek Euro 5 dengan kompleksivitas kilang itu 8,0 atau kompleksivitas ini semakin tinggi semakin baik begitu. Dengan nilai proyeknya, ya memang nilai proyeknya adalah sampai saat ini 100 triliun rupiah. Begitu harapannya, mudah-mudahan. Jadi waktu peak load itu subkon yang bekerja di kami itu 25.000 orang, plus itu yang direct, yang indirect itu sekitar ya kurang lebih 15.000. Jadi memang sangat masif waktu itu, dan ini adalah komposisi produknya teman-teman. Before project itu kita
gasoline ini biru, diesel ini adalah orange, dan hijau ini adalah after. After project kita lihat semua meningkat jadi uh, gasoline mode, diesel mode, dan after mode. Jadi kalau teman-teman boleh saya sedikit share. Jadi tipe kilang itu berbeda-beda. Jadi ada kilang yang didesain untuk menghasilkan bensin, ada kilang yang didesain untuk menghasilkan solar, ada kilang yang didesain untuk menghasilkan petrokimia. Kira-kira demikian. Nah, kurang lebih Balikpapan itu dulunya adalah diesel mode, namun after project akan berimbang antara gasoline mode dan diesel mode. Kurang lebih demikian itu project. Lalu kita juga menghasilkan LPG dan kita menghasilkan produk petrokimia. Jadi kan tadi teman-teman sudah bahas materi polimer ya. Nah, itu dari hidrokarbon betul, dari hidrokarbon, etana, metana betul, dan bisa dibilang eh, dibuatnya salah satunya adalah di kilang. Demikian. Jadi produk petrokimia itu salah satunya dibuatnya di kilang. Itu sedikit saya kaitkan dengan materi pembuatan atau di mana sih polimer itu dibuat. Lalu selain itu, nah disinilah ada lokasi kilang Balikpapan. Selain itu kami juga membuat pipanisasi. Jadi teman-teman di kurang lebih sekitar 20 kilo, jadi menyeberangi Teluk Balikpapan, itu ada tangki. Ada tangki yang kita bangun itu dua tangki baru, satu tangki itu kapasitas 1 juta barel. Jadi 1 juta barel itu diameternya 110 meter. Jadi bayangkan tangkinya sebesar lapangan bola. Nah, itu kita bangun dua, jadi ada 2 juta barel. Dengan ada existing di situ ada 7 tangki. Jadi saat ini ada 9 tangki. Total kapasitasnya adalah 9 7,6 juta barel gitu. Nah, jadi bayangkan 7,6 juta barel itu adalah stok minyak nasional yang ada di Kalimantan Timur. Jadi di sini kita juga jadi crude yang dari Arab, dari lokal, eh, minyak kita sumur-sumur lokal itu dimasukkan ke dalam tangki melalui pipanisasi 52 inch. Jadi bayangin 52 inch sejauh 14 kilo itu kita bisa berdiri di dalam pipanya. Lalu dari sini dimasukin ke tangki, tangki crude, lalu ditransfer kembali ke kilang. Kurang lebih inilah yang kami lakukan di Balikpapan. Itu sedikit mengenai overview. Ini adalah nilai project, ini adalah kontraktor. Main kontraktornya ada dari Korea, ada dari ini ada GO dari SK Energy, Hyundai, ada Rekin, kalau teman-teman tahu Rekin, ada PP, ada Pertama Karya, ada CPP, ada GGC, ya semua rata-rata kontraktor EPC bergabung di proyek ini. Mungkin itu sedikit latar belakang tentang proyek yang sedang kita hadapi. Mungkin izin teman-teman supaya tidak terlalu membosankan, kita dua arah aja ya. Kalau ada yang mau bertanya, raise hand atau langsung ngomong, monggo dipersilakan. Tapi please perkenalkan diri ya, introduce yourself dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke apa sih teknik mesin tuh ngapain aja sih dan kita bagusnya gimana sih supaya kita bisa langsung inline dengan dunia pekerjaan. Monggo kalau ada yang mau ditanya, kalau tidak kita lanjut ke materi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Eh, saya mau bertanya, Pak. ya monggo. Perkenalkan, nama saya Aditya Rakan Pamungkas. Saya dari Angkatan Teknik Mesin 2022. Tadi saya sempat dengar itu ada yang tangki khusus buat produksi solar, ada yang buat khusus gasolin, ataupun aftur. Nah, itu apa yang bikin bedanya, Pak? Oke, baik. Makasih, Mas. Ya, betul sekali. Jadi masing-masing produk itu punya tipikal produk tersendiri dan masing-masing. Contohnya adalah, saya share aja deh. Saya share ulang ya. Oke, sebentar. Nah, kalau boleh lihat, Mas, ini ada contoh tangki. Yang tangki bola ini adalah tangki untuk gas. Ya, mungkin kalau tipe-tipe tangki teman-teman sudah belajar ya, konroof, ada fixed roof, lalu ada yang floating roof. Nah, fixed roof ada yang con roof, tergantung bentuknya, tergantung kegunaannya itu
Berdasarkan apa? Berdasarkan produk atau berdasarkan karakteristik proses dari si produk yang akan di storage dalam tangki. Pertama, gas. Gas itu adalah bertekanan ke segala sisi. Jika kita membuat seperti tangki yang biasa 650 berdasarkan EPA 650, maka akan ada satu stres di satu titik tertentu yang akan menjadi weak point, yang di situ akan menjadi kebocoran, sehingga didesain menggunakan seperti ini, warna putih ini, tangki bola. Jadi kalau teman-teman main ke daerah Priuk tuh, di daerah Priuk tuh banyak tuh di Bovak itu ada banyak, atau di Pelumpang, nah itu bisa lihat begini. Nah, di belakangnya ini adalah tangki fixed roof. Kalau teman-teman lihat ini fixed roof, biasanya yang fixed roof ini untuk HOMC, apa tuh HOMC? High Octane Mogas Compound, atau produk yang fraksi ringan, bensin, nafta grup, itu biasanya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang atapnya datar ini, nah ini biasanya untuk crude, fraksi berat. Crude yang belum diolah, dia biasanya floating. Jadi akan mengikuti si crude sendiri. Kenapa? Dipengaruhi biasanya satu. Kalau crude ini, dia biasanya ada heating coilnya. Kenapa? Pure point-nya itu biasanya dia akan membeku di suatu titik tertentu. Nah, balik lagi, itu nanti ranahnya teman-teman orang tekim, tapi sebagai orang mesin, kita harus paham apa yang dimaukan supaya proses itu atau pengolahan itu bisa terjadi. Jadi semuanya diatur di 650. Teman-teman mungkin bisa, ya, please dari sekarang kita sama-sama buka code yang applicable atau code yang sering digunakan. Kalau piping ASME 313, 311 untuk power distribution. Kalau untuk pompa sentrifugal kita 610 atau EPA kita 650. Ya, itu bisa kita buka dari sekarang gitu. Mungkin itu ya Mas ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup dulu ya. Kita baru atau ada kurang jelas? Cukup Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin itu. Nah, jadi saya dulu konversi, dan saat ini saya eh, mengambil ke material. Oke, saya punya case nih teman-teman. Apa sih yang kita hadapi kalau sebagai insinyur? Kita bisa dibilang insinyur ya, atau engineer. Bisa dibilang engineer itu adalah eh, bukan, tahta tertinggi di keteknikan. Begitu. Maksudnya adalah di dunia pekerjaan kita, engineer itu adalah sebagai yang bertanggung jawab terhadap desain, yang bertanggung jawab agar produk atau agar pabrik kita itu berjalan dengan baik. Kebetulan saat ini saya berada di fungsi engineering di PT KPB. Ini teman-teman, saya punya case bahwa ada crack atau ada defect di salah satu join material. Nah, kebetulan materialnya ini adalah dismaterial, begitu. Carbon steel dilas dengan alloy paduan, begitu. Nah, jadi di ilmu material, untuk supaya mempermudah kerja, tidak perlu adanya PWHT, post weight heat treatment, itu dilakukan buttering. Buttering itu adalah logam perantara antara si eh, carbon steel dan alloy steel. Nah, digunakanlah apa? Digunakanlah Inconel gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini tabel yang saya tunjukkan, materialnya ada dua, A387 dan A182 begitu. Kurang lebih ada perbedaan material. Terus kita lihat crack. Lalu kita lakukan apa? Kita lakukan radiografi testing. Kita lihat posisi di mana cracknya gitu. Nah, ini kurang lebih materialnya. Lalu saya punya case di sini. Nah, jadi gimana supaya crack ini bisa hilang? Sedangkan buttering itu tetap harus di-maintain. Nah, kita sebagai engineer, kita sebagai seorang ahli teknik mesin, tidak melihat apapun latar belakang kalian, itu kita ditanya, ini gimana way forwardnya gitu, ini gimana gitu. Ya udah, gampang. Teman-teman kalau bekerja sebagai engineer, kita balik lagi ke standar. Kita balik lagi ke dokumen engineering. Kita balik lagi ke detail drawing. Kita lihat
drawingnya seperti apa, kita lihat data sheetnya seperti apa, dan kita ambil kesimpulan. Oke, kita lakukan testing. Kita lakukan ultrasonic test flow detection di posisi mana ada crack tersebut, dapat dulu datanya. Setelah dapat datanya tersebut, nah kurang lebih demikian, ini adalah yang sudah kita perbaiki, ini kan kelihatan nih cracknya ya. Nah, sudah terlihat, kita cek lagi ke drawing, bener nggak? Oke, bener. Kita cek lagi materialnya, oke, bener. Di sini kalau teman-teman lihat ya, ini ada buttering, ini ada inconelnya, begitu ya. Nah, di sini ada terlihat perbedaan kan ya, ada material, lalu di sini ada carbon steel yang tadi saya sampaikan, di sini ada Iya. chromium, ada 5 chromium, berarti apa? Berarti alloy. Nah, oke, dapat ini kebetulan drawingnya dari Korea, JSN Tech. Ya, benar, JSN Tech. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk perbaikan tersebut? Kita baca lagi WPS atau welding prosedur speknya. Kita cari informasi. Oke, benar, dia cracknya itu di sisi eh, joinan atau di material weld tadi antara si chromium dengan si carbon steel begitu, atau antara si alloy dengan si carbon steel. Ya sudah, karena sudah begitu, untuk dapat detail cracknya kita lakukan metalografi. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar, teman-teman akademisi semua, dan kita cari di mana uh, transisi butiran ferritiknya, kita lihat sebarannya, kita ambil case, apa sih penyebabnya? Oke, ini kita lihat sebarannya tidak rata. Berarti apa? Berarti PWHT-nya tidak maksimal waktu dilakukan pengelasan, misalnya. Nah, itu jadi kita theoretical, itu kita bandingkan dengan kegiatan aplikasi kita gitu. Nah, terakhir, bla 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 bla, kita testing, kemudian kita ada suatu tahap di suatu kesimpulan di mana baterainya kita coak, baterainya kita ambil gitu. Udah kita potong baterainya langsung dari chromium ke langsung dari alloy ke carbon steel, tapi kita lakukan PWHT sampai temperatur tertentu dengan standar dan lain-lain, dan kita testing. Ya, oke, tidak masalah, sudah bagus las-lasannya, kita cek semua sudah bagus. Nah, itu adalah contoh teman-teman bagaimana seorang material engineer bisa memberikan eh, apa ya, tambah apa jalan keluar terhadap temuan yang dilakukan yang ada gitu. Nah, itulah kurang lebih yang kita lakukan kalau kita di oil and gas. Jadi kalau teman-teman oil and gas kan kelihatannya ini, padahal yang kita lakukan itu sangat detail. Kita ngomong ke material, kita material dulu. Kita perdalam materialnya. Tapi yang paling pertama adalah kita ketahui dulu apa yang kita hadapi. Nah, apa yang kita hadapi, itulah yang baru kita bisa ambil jalan keluarnya. Tapi jangan pernah tinggalkan standar code drawing engineering untuk kita ngambil jalan keluarnya. Itu adalah yang saya alami, teman-teman, sebagai teknik mesin ke material-materialan begitu. Itu di case satu, nanti kita ke case 2 ya. Nah, ini case 2 teman-teman. Ini lebih unik lagi. Eh, Dokumen ini, kilang ini adalah buku tahun 1982, di mana drawingnya kalau teman-teman tahu flange itu, saya tunjukin gambarnya. Mudah-mudahan ini. Ini kan teman-teman lihat, ini adalah tipenya RTG, ring gasket joint ya. Sedangkan yang datang barangnya adalah tipe rice flange. Bagaimana supaya rice flange ini bisa connect ke RTG? Kalau kita beli baru equipment ini, akan butuhkan waktu 8 bulan. Nggak mungkin pabrik kita stop 8 bulan. Nah, teman-teman sebagai engineer itu harus tahu gimana jalan keluarnya. Oke, kita cek dulu materialnya apa. Kita cek materialnya apa, lalu di sini kami waktu itu coba pakai spacer atau pakai ring join, teman-teman, atau pakai spacer. Jadi dari material yang raised flange, terus ini RTG, sisi kanan RTG, sisi kiri ini raised flange, itu kita join. Oh ya, ini reaktor bekerja di temperatur sangat tinggi, teman-teman. Di temperatur kurang lebih 500 derajat Celcius. Jadi kita tidak bisa main-main. Kita simulasikan kalau pakai baut kemungkinan akan ada kebocoran, sehingga waktu itu kami putuskan
ini tahap-tahapannya kita lakukan langsung weld, langsung kita join, langsung kita las supaya tidak ada gasket di sini. Ya, untungnya sampai sekarang itu tidak ada kebocoran. Nah, itu aplikatifnya, jadi applicable engineeringnya. Berikutnya, ini kita sebagai desain. Project spec menyatakan kita harus melakukan hidrotest. Tapi bayangkan di atas struktur dengan ukuran 60 inch, kalau kita hidrotest, panjang pipanya kurang lebih 300 meter, berarti 6 volume airnya itu akan ditanggung oleh structure. Nah, itu kan tidak mungkin. Kita lakukan re-engineering, bisa nggak sih kita lakukan menggunakan pneumatic test? Pneumatic test itu dengan udara. Nah, kita lakukan, kita lihat code yang tadi saya bilang, kita lihat ASME, kita lihat uh, kurang lebih ini kami lihat project spec-nya, ASME ngomong seperti apa, 313, 311, pressure piping code ngomong seperti apa, dan terakhir, oke, kita bisa lakukan di pneumatic test. Yang terakhir, ini di tangki. Jadi sudah ada tangki nih teman-teman. Kita ingin tahu umurnya berapa, kita ingin tahu apakah masih bisa digunakan. Nah, saya balik lagi, saya bilang, kita sebagai teknik mesin, kita buka code, material kita buka code, kita lakukan assessment berdasarkan EP 650, 653, lalu 579. Kita evaluasi, kita lakukan simulasi analisa stres. Ini sangat penting. Jangan pernah menyepelekan software. Karena sebagai pemberi jalan keluar, kita harus mensimulasikan terlebih dahulu, kita yakin dahulu, baru kita keluarkan rekomendasi. Nah, jadi kita dapatlah berapa sisa umur tangki dan kalau tidak ekonomis lagi, mungkin kita rebuild tangki untuk kita beri masukan ke atasan kita atau ke fungsi operasi. Mungkin itu teman-teman yang saya lakukan sebagai mechanical engineer. Dan kalau teman-teman bekerja sebagai engineer, mungkin itu. Jadi semuanya based on standar, based on drawing, based on theoretical. Jadi bukan hanya belajar di situ. Jadi saya dulu mindset saya udahlah kalau kerja dapat-dapat di situ. Tapi setelah saya lihat jangan pernah sepelekan apa yang diajarkan dosenmu karena itulah awalnya. Kalau kita hanya jadi engineer-engineer yang mohon maaf ya, bukan desain engineer ya sudah kita dapat-dapat di situ belajar dari vendor. Tapi kalau kita sebagai engineer yang bekerja di high risk itu semua harus berdasarkan teori. Mungkin itu sedikit sharing saya, Pak Riki. Saya nggak banyak ini, saya juga hanya menyampaikan saja apa yang saya alami. Mungkin karena ini sharing session, harapannya kita apa ya, dua arah ya. Jadi kita hanya sharing saja dengan teman-teman dan saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, terima kasih Bapak Richard. Saya secara pribadi itu cukup bangga ya melihat kau Chat. Kalau dilihat, ingat-ingat waktu kuliah S1 ngapain gitu Chat? Aduh, baca code standar pun tidak tahu, arti kode-kode itu tidak tahu. Ya, ternyata kamu sudah memilikinya ya. By the way, Chat, sebelum sama adik-adik ini, kira-kira kenapa? Bagaimana caranya kamu ini nih swing ini ya gimana kan kalau dia standarisasi itu ya sangat erat hubungannya dengan ilmu material ya ada material ada kekuatan eh, statika struktur kayak tadi itu apa kalau dia bola kenapa dia kalau eh, baja bertekanan itu bentuknya seperti itu ya kan tadi kan ada karena kalau dia misalnya tabung biasa kan dia banyak lekukan yang mana nanti concentrated pressure ada di sana gitu ya. Itu kan statika struktur ya nanti teman-teman ngambil statika struktur. Padahal kalau yang liquid biasa crude itu berbeda gitu ya. Itu gimana nih Chat? Kayaknya kita waktu kuliah S1 nggak detail juga ya. Gimana cara kamu ini bisa apa ya melengkapi itulah sejauh ini? Iya, eh ya Pak Riki. Iya teman-teman. Jadi sebenarnya
eh, apa yang diajarkan oleh dosen kita itu ya harus kita kembangkan dan nggak cukup yang mereka sampaikan, jujur gitu. Jadi ibaratnya dosen kita tuh hanya ngasih garpu dan sendok atau ngasih cangkul, sisanya kitalah yang uh, mengerjakan. Ya, untungnya saya mungkin beruntung waktu itu saya mulai bekerja di Pertamina, kami dididik oleh Bechtel Engineering. Hmm. Mungkin teman-teman bisa googling Bechtel itu adalah EPC dari luar negeri. Saya langsung diajar oleh bule yang dia berpengalaman di dunia project. Jadi mereka mengajarkan standar, mereka mengkopikan standar yang sudah registered. API lengkap, ASME lengkap. Itu kalau kita orang mechanical dua itu dulu. Nanti kalau kita lanjut ke material, NACE. Please, NACE juga dibaca-baca, NACE lengkap. Hmm. Nah, berangkat dari situ ya sudah. Sekarang sudah ada googling, Google aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi Pak Riki ngomong gitu ya kita tinggal Google aja. API standar for tangki bola, API standar for tangki atmosferik, semua langsung keluar. Mungkin itu sih, Ki. Baik, eh ini kesempatannya maunya lebih banyak dari teman-teman mahasiswa nih. Boleh deh, siapa yang mau bertanya bebas, bebas, bebas. Ada yang mau bertanya atau sharing, bahkan bagaimana dulu cara bisa bergabung ke Pertamina, apa yang harus dipersiapkan, boleh juga deh, gitu. Bahkan berapa gajinya juga boleh untuk engineer awal gitu. Siapa nih yang mau bertanya nih, Dek? Langsung open mic aja. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, Pur. Ya, mohon izin perkenalkan nama saya Purwanto dari Teknik Mesin Angkatan 2. Mohon izin, Pak Richard, saya mau nanya. Ini kan insya Allah nanti bulan Juni, saya bersama beberapa teman-teman kan akan melaksanakan PKL ya, Pak. Di insya Allah di PT Pertamina juga yang ada di Cilacap. Itu dari Pak Richard sendiri ada nggak sih kayak waktu di Balikpapan tuh ada anak-anak yang PKL tuh. Nah, itu biasanya tuh kegiatan kita nanti kalau PKL di Pertamina khususnya kita kan di apa konsentrasi material tuh. Nah, nanti biasanya tuh kita ngapain sih? Itu sih, Pak. Terima kasih. Ya, baik, Mas. Ya mungkin itu yang saya hadapin. Sa- 1 tahun itu mungkin saya free anak PKL cuma 2 bulan. Saat ini juga masih saya pegang anak PKL dari ITS, ada 4 orang. Jadi kamu pasti akan dikasih UT. Kamu akan disuruh ngecek thickness. Kamu akan disuruh eh, cek, Mas, ini pipanya masih sanggup nggak? Gitu. Mas, ini pipanya bocor. Nah, materialnya carbon steel. Pressure rating dia rating 300. Bocor nih Mas, tapi kilangnya nggak boleh stop. Menurut ilmu material, ini masih sanggup nggak Mas kalau kita tambal aja? Bingung kan? Pasti bingung. Iya, maka kamu balik lagi. Oh iya Pak, siap. Jawaban paling gampangnya gini. Itu bisa jadi case study kamu. Baik Pak, siap. Kalau boleh tahu Pak, materialnya apa? Itu buka kamu ASTM-nya. A berapa? Terus cek. Kamu cek materialnya berapa, karbonnya berapa, cek dia sampai tahan pressure berapa, tanya, Pak ini servisnya berapa. Oke Pak, itu masih bisa. Gitu. Kamu kan tahu ngitung ini kan, ketebalan pipa? Nggak tahu. Iya. Ketebalan pipa. Mas Pipe? Kalau kalau pengukuran langsung sih bisa sih, cuma Ya, kalau secara itu ininya udah pasti. Kalau desainnya kan ada nominal thickness, ada design thickness, ada. ya. Udah tinggal kamu buka lagi API, kamu cek makanya rumus atau cara cari ketebalan pipa. Nanti kamu akan di situ buka kemana? ASME 313 kalau di RO, kalau di oil and gas, kalau yang proses piping. Kamu hitung Oh, thicknessnya segini. Oh iya Pak, ini saya ukur, ini pipa 20 inch, tebal pipanya masih sekian. Nah, desainnya sekian Pak, berarti dia masih bisa. Oke Pak, ini masih sanggup. Gitu. Kurang lebih gitulah. Jadi kami hanya apa ya?
mengeksersis kalian kerjaan sebagai engineer waktu KP itu. Gitu. Hmm, Dan oke ujung-ujungnya sih. nanti akan presentasi. Kamu berarti di Cilacap ya? Berarti nanti jadi start eng, stationery. Iya, Stasiun bener. engineering. Nanti kamu akan masuk ke fungsi start eng di Cilacap. Mungkin itu, Dek ya. Semangat ya. Siap. Terima kasih, Pak. Ayo, siapa lagi? Ada lagi deh yang mau bertanya nih. Saya Pak izin bertanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Maliki. Saya lecturer Ningrat dengan NIM 24 angkatan 24. Pertanyaan saya itu seberapa besar tantangan korosi yang terjadi pada jaringan pipa pada PT Pertamina tersebut dan teknologi apa yang sering digunakan untuk mencegahnya, Pak? Ya, baik. Jadi gini, ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya duit. Jadi minyak dari Arab Saudi itu kandungan sulfurnya tinggi tapi murah. Itu namanya sour crude. Minyak dari Indonesia itu kandungan sulfurnya rendah tapi mahal. Itu namanya sweet crude. Oke? Kilang Balikpapan sebelum proyek itu tidak bisa mengelola minyak dari Arab Saudi secara masif. Kenapa? Karena materialnya dari carbon steel. Jadi kalau kamu main-main sekarang ke kilang, kilang kita itu dari P9, kamu cari nanti material P9 itu apa, dan dari stainless steel gitu. Jadi orang material itu adalah dapat suatu hierarki apa ya, punya jabatan khusus di kilang karena dia yang menentukan ganti materialnya ke sini, ganti materialnya ke sini, ganti materialnya ke sini. Jadi kalau kamu tanya sebagaimana bagaimana resiko korosi, ya nggak bisa saya jawab dengan nggak ada korosinya atau nggak bisa. Tapi tergantung servis dari yang didistribusikan atau yang diterima oleh equipment tersebut. Gitu. Kalau tangki cuma karbon steel kok. Tapi kalau pipa Balikpapan itu deh panjangnya kurang lebih 4.000 kilometer di dalam kilang. Jadi belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Makanya stationary engineering, orang material itu sangat penting dan baca lagi NACE gitu. Jadi kami akan bekerja berdasarkan NACE corrosion. Kalau kalian nanti kan macam-macam korosi ya. Ada galvanic corrosion, beda material, ada sulfidic corrosion, ada atmospheric corrosion. Nah itu masing-masing case-nya kita hadapi satu-satu. Jadi saya nggak bisa seberapa besar tantangan korosi. Ya namanya alat, ya korosi itu lawan kita. Tapi semua yang kita desain sudah ada corrosion allowance-nya. Jadi percayalah, kebutuhan nominal thickness-nya itu hanya 1 mili. Kita beli pipanya berapa? 18 mili. Ya, kenapa? Karena kita mendesain umur kilang sampai 20 tahun. Dengan durasi stop setiap 4 tahun. Gitu. Gimana supaya dapat 20 tahun? Itulah tugas kamu sebagai engineer untuk menghitung berapa tebal material tadi. Gitu. Itu sih, Dek, yang sharing dari saya. Gitu. Jadi kita sesama engineer mantap pertanyaannya. Terima kasih. Ya, masih Pak. Nah, Rafli Ramadan. Nah, kemarin dia ini katanya mau kerja di oil and gas katanya. Tanya Pak, deh, tanya. tes. Ya, tes terdengar. Izin bertanya Pak, perkenalkan saya Rafli Ramadan dari Teknik Mesin Angkatan 24. Kalau saya sebenarnya masih bingung ya Pak untuk, kan kalau mesin itu ada beberapa konsentrasi. Saya tuh salah satunya tertarik kepada oil and gas. Untuk oil and gas sendiri itu sebetulnya dalam apa ya? Dalam dunia kerja tuh dia lebih ke arah apa aja sih Pak dalam prospek kerjanya Pak? Tunggu. Ini Mungkin gini kayaknya, Chat. Maksudnya kami ini kan sedikit ya. Kami ini sama lah kayak kita dulu ya. Waktu kita S1 ada peminatan kita bilang atau konsentrasi gitu. Jadi adik-adik ini nanti di semester 6 kan ada penjurusan kalau kita bilang dulu ya. Nah, kebetulan Rafli ini mau kerja di oil and gas gitu. Kira-kira yang lebih mumpuni dari keempat
subkonsentrasi kita di sini ada 4 kan tadi, ada konversi energi, konstruksi, ada juga manufaktur, dan terakhir itu material gitu. Kalau untuk oil and gas ini sebagai engineer-nya nih ya, kalau ada orang mau lulus dari teknik mesin kerja di oil and gas, itu konsentrasi mana nih? Atau sama saja gitu. Pandangan kamu gimana? Itu maksud Rafli. Jangan bingung dia nanti gitu. Ya, makasih Pak Riki. Ya Mas, makasih buat pertanyaannya. Saya dulu konversi Mas. Saya dulu konversi. Jadi kok tadi di ITS ada manufaktur sama satu lagi apa Pak Riki tadi? Ya, UPN kita UPN belum Sorry. UTS. Kalau di UPN, sorry, Ada konversi, konversi, ada ada manufaktur, manufaktur, ada konstruksi dan material. konstruksi. Oke, baik. Mungkin kalau Materialnya terpisah gitu. kalau teman-teman mau di oil and gas, semuanya ada gitu. Mau konstruksi, kita di offshore ada bangun rig, kita ada bangun platform sampai tingkat 20, itu ada semuanya ilmu statika struktur ada. Kalau teman-teman mau di manufaktur, ya memang manufaktur yang paling jauh dari oil and gas gitu. Yang paling dekat itu Wah, kacau ini kalau didengar dosen. Nggak jadi ada nanti manufaktur ini. Di sini yang iya, paling favorit itu. yang paling dekat itu konversi dan material gitu. Tapi kalau teman-teman mau ke otomotif, teman-teman mau ke ya bisa dibilang ya otomotif lah, monggo kalau mau ngambil ke manufaktur gitu. Tapi kalau teman-teman jadi production engineer, monggo ke manufaktur. Tapi kalau teman-teman mau jadi mechanical engineer atau teman-teman mau jadi spesialis yang punya ilmu dari mechanical, ya monggo ambil yang 3 tadi. Tapi kalau dulu saya interview, jujur saya nggak ditanya konversi apa. Saya cuma ditanya eh, skripsi. Jadi dari skripsi kita sudah tahu apa sih jurusan kita. Gitu ya Mas Rafli ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain deh. Kalau tidak ada yang lain, biar kita tutup Pak Richardnya di sana jam 1 jam lebih cepat ya, Pak Richard. Ya demi Pak Riki lah ini. Ya, bukan demi saya. Ini demi anak UPN yang nggak ada gambaran masa mau lulus Purwanto mau lulus dari UPN dia nggak tahu mau kerja di mana. Tambal ban apaan kamu Purwanto? Saya bilang makanya saya panggil dah dari industri. Anak mesin itu ganteng Pur. Saya bilang, Chat. Iya. Ada Please. lagi deh. Oh gini dah. Anak dua-dua ada nggak ya? Ada dua-dua tadi sudah ya. Dua tiga ada nggak ya di sini? Nggak ada ya anak dua tiga ya. Baiklah. Kalau nggak ada anak dua tiga dan kalau nggak ada yang mau ditanya, saya yang mau tanya. Saat itu tadi waktu apa namanya itu ya? Waktu ada masalah cracking itu emang pakai apa tadi kalian mencari titik cracknya ya? Di radiografi. Pakai radio ini ya? Radiografi. Radiografi itu ya. Terus itu kan misalnya tadi berapa kilometer nih pipa ya. Kalau sepengetahuan saya, waktu saya lewat ke Pekanbaru itu kan pipanya panjang banget tuh ya. Untuk transfer crude oil kali gitu ya. Nah, sepanjang itu kan sulit bagi kita menentukan di mana titik crack. Apalagi crack ya. Crack itu bisa saja dia jadi apa nggak bisa dilihat kasat mata ya. Jadi bagaimana caranya kalian? Apakah memang karena keluar fluida dari dalam atau gimana, Cak? Iya, jadi kan sebenarnya tujuan ya ini ini pertanyaan ngetes teman-teman yang nanya soalnya dokter. Oke. Aduh. Jadi testing kan tujuannya ada berbeda-beda. Nah, kalau untuk cek kekuatan material kita lakukan hidrotest. Tapi kalau untuk cek kekuatan las-lasan, nah, jadi kan ini biasanya bocornya di las-lasan. Jadi kalau kita membeli pipa, baik itu dalam dan luar negeri, itu sudah dilakukan hidrotes di pipa itu. Jadi dapat dipastikan pipa itu tidak cacat. Jadi kalau kita di eh,
di pabrik yang kita cek itu adalah joinannya, welding joinnya. Makanya kalau teman-teman lihat biasanya di isometric drawing itu NDT 5%. Kita cukup Hmm. saja gitu. Nah, tapi kalau di tangki kita lihat tipe las-lasannya, apakah dia butt join ataukah dia apa, nanti itu mempengaruhi NDT-nya berapa persen. Begitu sih Pak Riki. Itu semua sudah ada di standar dan code-nya. Jadi kita cuman ngikutin saja. Mantap, mantap. Terakhir nih dari saya nih Pak, saya lihat tadi ya bermain di ini ya mechanical drawing ya. Jadi menurut pendapat Pak Richard nih, soalnya adik-adik saya ini goblok segoblok-gobloknya menggambar teknik ini. Saya udah ketemu sama anak 24, 23, 21, nggak ada yang benar gambar teknik di sini. Pusing saya. Jadi semester depan saya mau turun gunung aja lah. Saya ngajar gambar teknik aja ya. Ini serius, ini masalah krusial menurut saya, ya. Menurut Pak Richard tadi kan masalah kalau misalnya mulai suatu komponen mesin nanti ini leaking atau ada kebocoran gitu. Terakhirnya kan pergi dulu ke mechanical drawing, terus kita baca, baru pergi ke kitab sucinya, bukunya gitu ya. Nah, itu pandangan saya nih. Menurut Pak Richard sejauh mana krusialnya mengerti menggambar teknik, nah, itu. Ya, Sebagai engineer di oil and gas gitu. ya baik Pak Riki. Ya jujur teman-teman, jadi drawing itu adalah mata kita gitu. Bagaimana kita bisa mengerti isi equipment yang dibuat oleh si vendor atau kita membuat dokumennya dengan apa? Dengan drawing. Drawing adalah pesan surat kita dari desainer ke pembuat. Jadi jujur, bahkan kalau sekarang gambar teknik aja nggak cukup. Jadi teman-teman harus bisa software simulasi, ANSYS, Cesar, gitu. Ini aku buka aja. Jadi tesisku itu adalah mensimulasikan dan menghitung. Ada dua, simulasi numerik dan simulasi dengan software yang crack tadi. Kenapa bisa terjadi? No. Jadi bukan hanya gambar teknik teman-teman. Jujur, kalau aku jadi pewawancara yang kutanya bisa software apa? Ya, jujur, jujur. Itu jadi tolong uh, software itu bisa, walaupun kita tidak bisa ngeran yang sulit-sulit, tapi kita bisa mereview hasil runningnya gitu. Bagaimana kita bisa mereview? Kita tahu dasar-dasarnya. Jadi tidak hanya gambar teknik gitu. Kalau gambar teknik itu ibaratnya, ya mohon maaf, jatahnya anak D3. Kita engineer loh, kita engineer. Itu teman-teman harus pahami engineer itu jujur di dunia kerja itu wow. Itu dia punya kasta tersendiri gitu. Jadi jangan menurunkan martabat engineer gitu. Itu sih Pak Riki. Mantap ya. Jadi kalau gambar teknik itu, kalau bisa saya simpulkan, itu adalah hal wajib ya. Bahkan Alwan. kalau nggak ngerti baca itu ya gimana membahasakan. Namanya juga gambar teknik kan bahasa teknik ya. Kalau kita artikan, bahkan tadi pakai mata lagi, kalau nggak ada mata gimana jalan ya. Namun untuk level S1 itu karena kita akan berada di posisi engineer, itu harus kuat dengan software engineering ya Pak. Artinya itu kan memang lanjutan dari gambar ya. Oke. Nah, buat teman-teman saya nih, adik-adik saya nih ya, ini deh alasan kenapa saya selalu ngomel, bahkan ngasih project sama kalian. Saya tuntun ini ya, tuntun anak 24 ini pelajari dulu hal-hal simpel, kenali fitur-fitur ANSYS, ya minimal asal karena kita punya license gitu ya. Hingga pada nanti semester depan kalian di jembatan, terus eskavator ya, atau di pesawat terbang kita akan lihat struktur ininya ya, reaksi terhadap fluida yang lewat misalnya gitu ya. Nah, ini tolong dimiliki hingga nanti di kuliah semester 6 kalau saya bawa material selection itu nanti akan sampai menentukan bagaimana kita sebagai seorang memposisikan sebagai engineer dengan hasil simulasi merekomendasikan material A dari misalnya ada 5 A, B, C, D, E, material mana yang paling recommended untuk kasus yang sedang ditangani. Dan itulah semangatnya kenapa saya begitu sedikit maksa nih ya,
untuk teman-teman kuasai. Ini teman-teman sudah dengarkan sendiri, itu hal wajib bagi kalian deh kalau mau bekerja di oil and gas ya. Kalau tidak ada nih yang dari mahasiswa, lanjutkan, saya mau tutup nih sesi hari ini. Nggak ada lagi ya, Dek? Maaf Pak, saya ingin bertanya Boleh, boleh. Pak Richard. Izin perkenalan diri Pak, nama saya Muhammad Farhan Kuncoro dari Teknik Mesin UPN VJ Angkatan 24. Kalau di bagian oil and gas, kalau di bagian oil kan itu kan minyak ya, diambilnya dari bumi, biasanya dipakai buat bensin segala macam. Kalau untuk gas, itu gas yang dimaksud tuh apakah pas diambil bahan itu beneran dalam bentuk gas atau dalam bentuk cair, habis itu dia dipakainya apakah cuma ke gas buat masak gitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Jadi tadi kan ngomongin software. Jadi teman-teman, saya bekerja juga pakai software. Ini adalah software modeling Navis yang kami gunakan. Jadi dalam mendesain itu, setelah jadi 2D, kami mereviewnya dalam 3D. Untuk apa? Untuk mengecek jarak-jarak antar unit. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah strukturnya, ini adalah pipa-pipa, ini adalah kolom, ini adalah vessel, ini adalah, jadi tadi saya sampaikan stres. Stres itu apa? Untuk menghitung di mana support dari pipa ini dipasang, di mana titik weak point-nya. Nah, itu kalau kita sebagai mechanical engineer, makanya saya bilang kalau bisa software, oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, Mas, ada namanya LNG, ada namanya CNG, ada namanya, kalau teman-teman tahu Bontang, badak, badak itu ada dia mengelola yang sudah jadi gas. Gas itu dikompres, dikapalkan, dan dikirim. Jadi kalau LPG teman-teman, LPG itu dari mana? Dari minyak bumi. Ini saya contoh. Ini adalah unit kilang kami. Kalau teman-teman tadi lihat foto langsungnya di sini, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini foto langsungnya teman-teman. Ini, ini 3D-nya. Ya, bener ya, kurang lebih sama ya. Di sini ada ducting untuk ke chimney atau ke chimney atau ke stack. Di sini, nah, jadi teman-teman, minyak bumi masuk dari atas. Ini masuk dari atas, didestilate pada temperatur sekitar 700 derajat Celcius. Dia terjadi separation, gas akan lari ke pipa yang di sini. Bentar, saya putar dulu. Nah, di sini dia akan ada pipa. Ini ada pipa warna putih. Saya putar sedikit. Saya zoom. Oke, di sini gas akan keluar. Jadilah CH3, jadilah LPG tadi. Di sini fraksi gas. Lalu di bawahnya itu adalah fraksi untuk HOMC atau naphtha group. Di bawahnya lagi itu adalah untuk kerosen aftur. Di bawahnya lagi itu untuk diesel. Di bawahnya lagi untuk residu yang menjadi aspal. Semuanya dari minyak bumi. Kalau tadi saya tanya, kalau tadi disampaikan petrokimia, polyeturen, dan lain-lain itu dari minyak bumi, HOMC tadi ditreating kembali, ada nama unit treating, ini kurang lebih unit treating, menjadi bahan untuk styrofoam. Itu sedikit menjelaskan. Apakah menjawab, Mas? Ya Pak, terima kasih. Ya. Mungkin itu, Pak Riki, sebagai pemungkas jawaban. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, sebelum kembali ke Pak Riki, saya mohon maaf, saya bukan mengajari, saya bukan apa, saya hanya men-sharingkan yang saya tahu. Teman-teman lebih tahu, apalagi anak-anak sekarang gitu. Kebetulan saya bacanya duluan. Kalau teman-teman bacanya duluan, teman-teman lebih pintar. Dan kalau ada teman-teman lebih tahu duluan. Kalau ada yang salah, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dunia pekerjaan langsung dan mudah-mudahan juga kita semua sukses. Mungkin itu Pak Riki, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Riki. Oke, bercandamu tidak hilang-hilang juga ya, Chat. Makasih banyak ya, Chat. Dan buat teman-teman juga saya terima kasih buat waktu kesempatannya ya untuk mendengarkan, kiranya apa yang menjadi semangat kita untuk membekali kalian bisa memberikan gambaran bekerja sebagai lulusan teknik mesin itu bagaimana bisa menambah semangat nih, makin clear nanti gimana kamu ini ya bekerja
bagaimana cara apa ya berpikir seorang engineer, terus apa yang harus dipersiapkan. Itu yang kita harapkan dari program kita hari ini ya. Untuk minggu depan, kalau kebetulan yang kelas A masih ini ya, masih UTBK katanya, maka kita masih ada online session untuk yang terakhir, yaitu dari dunia tambang ya, Dek. Oke. Demikian dari saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Malam. Mohon maaf, Pak. Terima kasih. Pak. Makasih, Bang. Terima kasih, Pak. Terima kasih.